Karena yang hadir di sini adalah teman-teman semuanya dari komunitas, dan saya paham sekali dedikasi dari teman-teman semuanya di sini. Tetapi izinkan saya untuk sedikit sharing, berbagi tentang bagaimana sih kondisi PMI kita yang ada di Hong Kong. Tema yang diberikan oleh Bu Elvan kepada saya yaitu PMI Kuat, Indonesia Hebat. Mungkin yang pertama kali akan kita lakukan di sini, di sesi sore hari ini adalah kita menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa sebetulnya PMI itu tidak kuat, tetapi dipaksa untuk kuat. Setuju? Ya. Kita semuanya menyetujui bahwa seorang PMI ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang PMI, calon PMI, mereka dipaksa untuk kuat. Karena apa? Karena faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memutuskan untuk menjadi seorang PMI itu sudah ada. Seperti video tadi yang ditampilkan di awal, bahwa ada masalah dengan kondisi keluarga, konflik keluarga, keuangan, terutama faktor ekonomi. Kemudian juga banyak sekali kita jumpai di daerah tidak tersedia lapangan pekerjaan yang memadai untuk kita semuanya. Pengangguran di mana-mana, ini adalah salah satu dampak. Dan dampak-dampak ini, kesenjangan sosial, kemiskinan, ini yang membuat kita semuanya terpaksa untuk menjadi seorang PMI. Karena itu adalah satu-satunya alternatif yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk diri kita pribadi dan juga keluarga kita. Setuju ya teman-teman? Ya. Ini termasuk sebagai dampak atau alasan ya, faktor atau alasan seseorang memutuskan untuk menjadi seorang PMI, yang kemudian alasan ini akan menjadi faktor internal dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh PMI selanjutnya. Ini adalah faktor internal, faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Kemudian ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang dimunculkan oleh orang dari pihak luar. Dalam hal ini adalah dari PPTKI atau PJTKI. Apa itu faktornya? Biasanya ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang PMI, kita akan dipaksa atau bertemu dengan masalah perekrutan yang tidak sesuai dengan jalur. Kemudian ada juga pemaksaan pemalsuan identitas. Kemudian ada juga selain pemaksaan ada perjanjian hutang. Pemaksaan perjanjian hutang. Betul ya teman-teman ya? Saya rasa semua teman-teman pasti mengalami. Dan masalah eksternal ini yang kemudian akan terbawa ketika kita sudah bekerja di tidak hanya di Hong Kong saja, di semua negara penempatan. Kita bicara di Hong Kong konteksnya karena di Hong Kong lebih luas ya. Kita di sini mengenal ada namanya untuk masalah pemalsuan identitas ini, kita nanti akan terjerat dengan kasus pemalsuan data dan sebagainya. Nah, inilah faktor-faktor ini yang kemudian memaksa kita yang awalnya tidak kuat harus menjadi kuat. Masalah selanjutnya akan muncul, yaitu ketika kita sudah sampai di tempat bekerja kita, bertemu dengan majikan kita, kita harus beradaptasi, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan majikan, dengan adat budayanya, dengan sifat dan perilaku. Dan saya rasa ini yang membuat teman-teman kita yang tidak memiliki kekuatan mental secara baik akan semakin down. Dibentak sedikit langsung yes. Ada yang mengeluh mau beri kontrak dan sebagainya. Nah, inilah faktor-faktor yang sebetulnya dari awal sudah ada, ditambah dengan begitu banyak faktor dari luar, kemudian ditambah lagi dengan faktor yang terjadi di lingkungan pekerjaan yang memaksa kita untuk fighting, untuk kuat. Tetapi masalahnya kemudian adalah bahwa teman-teman kita tidak semuanya sekuat kita. Saya katakan kita yang ada di sini adalah teman-teman PMI yang kuat. Amin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tetapi dalam tanda kutip di luar sana masih banyak sekali teman-teman kita yang tidak sekuat kita. Dan ini adalah tugas kita bersama. Teman-teman di sini adalah semuanya leader dari komunitasnya masing-masing. Dan kita memiliki tugas yang sangat besar sekali untuk merangkul atau mengajak atau membersamai semua teman-teman yang ada di luar yang tidak sekuat kita.
Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Ya, sekarang begini, faktor dari akibat dari semua faktor-faktor baik internal, eksternal dan sebagainya itu akan membuat teman-teman kita sesama PMI yang tidak memiliki kekuatan mental akan semakin down. Mereka akan lebih suka menyendiri, ya dari sisi psikisnya ya, lebih suka menyendiri. Kemudian bekerjanya menjadi tidak fokus, sering melamun, tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara atau speak up atau sekedar curhat ke teman-teman. Karena mereka berpikir, saya paling susah, saya paling sedih, saya paling sengsara. Tidak ada yang bisa membantu saya. Tidak ada yang mau benar-benar merewangi persoalanku gitu ya. Jadi mereka memilih untuk diam. Mereka memilih untuk diam, menyimpan sendiri. Kita mengenal istilah diam itu adalah emas. Tetapi di konteks kita sebagai seorang PMI, pemahaman seperti itu tidak bisa kita pakai. Betul. Ya, betul ya teman-teman, setuju ya? Betul. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa persoalan itu akan selesai dengan diam. Betul. Ya. Betul. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ayo kita sampaikan ke teman-teman di luar, bicaralah kalian, speak up. Saya nggak bisa, saya nggak ngerti kemana saya harus bicara, kemana saya harus mengadu, pada siapa saya mau cerita. Saya cerita sama dia nanti disampaikan ke orang lain. Saya cerita sama si dia nanti di-up di Facebook, ya kan? Nah, inilah kita mesti tahu kemana kita harus bicara. Masya Allah. Yakinkan ke teman-teman kita yang bermasalah, kamu harus bicara. Diam tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan membuat kita selesai persoalannya, tidak akan menemukan solusi, dan juga akan semakin menambah persoalan-persoalan psikis yang lainnya. Jadi bicaralah, carilah teman yang benar-benar bisa dipercaya, atau carilah komunitas, organisasi teman-teman PMI yang bisa untuk diajak berbicara dan mencari solusi. Persoalan yang sering sampai kepada saya adalah teman-teman ini tidak tahu kemana harus pergi. Sementara di sini, di Hongkong ini sebetulnya kita memiliki lebih banyak keunggulan atau keuntungan dibanding teman-teman PMI dari negara penempatan yang lain. Karena di Hongkong ini kita diberikan kebebasan ya untuk berorganisasi, berkumpul, berserikat. Kita diberikan kebebasan untuk itu. Selain itu di Hongkong juga banyak sekali organisasi-organisasi TKI, PMI atau juga NGO yang bisa membantu setiap persoalan yang kita hadapi. Dan jangan lupa, kita di sini memiliki orang tua. Ada KJRI. Nanti saya takut kalau ke KJRI nanti nggak bantuin saya, nggak berani ke saya. Nggak berani membantu saya, kemudian saya nggak berani ke sana, gitu ya. Nah, inilah pentingnya teman-teman di sini untuk bisa membantu teman-teman sebagai penyambung atau sebagai pencari jalan tengah ya. Mungkin kalau yang tidak memiliki keberanian itu bisa dibantu untuk diarahkan, didampingi. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa sampai di sisi penguatan mental itu, yang sering teman-teman lupakan adalah tujuan awal kita pergi bekerja ke luar negeri. Saya sudah enak di sini, sudah nyaman. Akhirnya lupa kebablasan, ya kan? Lupa tujuan awal kita pergi ke luar